Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Karena ayat satu dan yang lainnya masih terus berkaitan menjelaskan tentang peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, dan persoalan-persoalan yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk memahaminya dari ayat-ayat Allah yang sudah dijelaskan di dalam tafsir yang lalu. Dan hari ini fa insyaallah kita masuk pada tafsir pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 177 ya. 177. Taib. Kita buka Al-Qur'an. Al-Qur'annya dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 177. Kita baca dan kemudian kita terjemahkan, lalu kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allahumma arhamna bil Quran. Kita terjemahkan terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca. Satu ayat tapi cukup
panjang. Mudah-mudahan waktunya juga cukup untuk menjelaskan ya nanti tafsirnya, karena ini banyak ya, kalimat-kalimat ya, atau persoalan yang perlu dijelaskan sebagaimana penjelasan yang ada di dalam tafsir ini. Laisal birra, ya, tidaklah ya, atau laisa itu bukan ya, atau tidak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan itu an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, yaitu seseorang atau di antara kalian dikatakan baik itu yang menghadap ke timur dan ke barat. Jadi bukan hanya itu ya. Nah, kalau nanti tafsirnya itu yang menghadap ke timur dan ke barat ini adalah persoalan di mana dulu pernah kita jelaskan ya, bahwa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka berselisih ya, atau berdebat tentang perpindahan kiblat ya. Jadi dari yang awalnya menghadap yang pertama kali yaitu ke Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan kiblatnya yang kedua adalah Masjidil Haram, Ka'bah ya, ke Ka'bah. Jadi jarak yang cukup jauh. Akan tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk menghadapkan atau kiblatnya beralih ke Ka'bah, mereka tidak terima. Mereka mempermasalahkan itu. Akhirnya terjadi perdebatan, terjadi ikhtilaf ya. Seakan-akan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ya, ke Ka'bah ini sebuah masalah yang sangat besar sekali, sehingga diperdebatkan di antara mereka. Bahkan ada yang sinis ya. Sehingga sampai hari ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ahlul kitab itu tidak bisa menerima ya, yang mereka yakini bahwa kiblat atau tempat ibadah yang utama adalah Baitul Maqdis. Sampai sekarang di Palestina ya, di sana dijadikan rebutan ya. Karena yang pertama adalah orang muslimin itu juga memiliki hak ya, karena menjadi kiblat pertama kali umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis. Kemudian orang Yahudi juga mengklaim bahwa tempat ibadah mereka adalah di Aqsa, di Al-Aqsa. Begitu juga orang-orang Nasrani, karena di dalam kitab Taurat itu disebutkan ya. Tapi disebutkan juga bahwa ada perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Tapi mereka tidak menerima. Sehingga ini dijadikan perdebatan. Maka seakan-akan ini adalah sebuah persoalan yang sangat penting, sehingga di antara mereka ini berdebat sesuatu yang sudah
ya, istilahnya hal yang seperti itu tidak menyebabkan sebuah bertambahnya keimanan mereka, akan tetapi semakin hari semakin jauh, bahkan memusuhi. Nah, maka di sini disebutkan pertama kali di dalam ayat ini bukanlah sebuah kebaikan orang itu menghadapkan ke timur atau ke barat, memperdebatkan sesuatu yang tidak menambah keimanan mereka, tapi justru apa? Menjadikan mereka jauh bahkan benci. Nah, maka di sini Allah mengingatkan ayat ini sangat erat kaitannya tentang kebaikan, albir, ya. Albir. Jadi albir ini dari kata-kata birrun, ya. Baknya di kasroh. Nah, artinya apa? Ismun jami'un likulli khairin, ya. Namanya albirrun ini adalah setiap kebaikan, ya, yang mencakup kebaikan, seluruh amal baik itu birrun. Maka ada masjid yang dinamakan albir, ya. Bahkan ada yang punya usaha itu mendirikan masjid namanya masjid bir, ya. Tapi tujuannya lain, ya. Tapi kalau kita memahaminya albir itu ya kebaikan. Tapi kalau mereka ya karena usahanya bir, ya, akhirnya ya namanya masjidnya pun dinamakan Masjid Albir, ya. Tapi maksudnya ya itu naudzubillah min dzalik. Nah, di sini kita akan mengkaji satu ayat yang terkait dengan masalah kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan itu, ya? Nah, kalau baknya menggunakan fathah barun, ya, itu maknanya apa? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Berarti barun itu kalau baknya menggunakan fathah artinya daratan, ya. Daratan yang sangat luas. Barun, ya, dataran. Nah, di sini kita akan mengkaji bahwa kebaikan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini. Apa saja yang termasuk kebaikan itu? Nah, sehingga lanjutkan ayatnya, walakinnal birra man amana billahi, ya. Akan tetapi yang dinamakan sebuah kebaikan, yang dinamakan albir, kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu siapa yang beriman kepada Allah, ya. Artinya sebetulnya di sini kalau kita membaca dengan teliti, kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Artinya dinamakan sebuah kebaikan karena yang melakukan orangnya itu beriman. Nah ini, Masya Allah. Al-birra, kebaikan itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman? Di antaranya adalah beriman kepada Allah. Nah, ini terkait dengan masalah iman. Maka keimanan itu adalah salah satu keutamaan amal kebaikan seorang hamba. Dinamakan dia memiliki amal soleh, amal yang baik, karena di dalam dirinya itu memiliki iman, ya. Kalau orang kafir dia melakukan sebuah kebaikan, apakah dinamakan amal soleh? Apakah dinamakan kebaikan? Ya.
kebaikan menurut mereka, versi mereka, melakukan kebaikan, melakukan amal kebajikan, versi mereka. Tapi kalau orang beriman melakukan sebuah kebaikan dilandasi dengan iman, maka dia akan menjadi amal soleh. Bahkan apa yang dilakukannya yang dilandasi dengan iman itu nilainya adalah ibadah. Ya, meskipun dia memberikan minuman kopi, nah, ya, kopinya sudah keluar, ya. Ini ibadah. Karena apa? Ini amal baik. Apalagi didasari dengan keimanan. Dan nilai orang yang memberikan kopi ini bagi orang yang tolabul ilmi adalah sodaqah. Nah, nanti ada. Ya, termasuk amal baik itu adalah sedekah. Kita akan mengkaji lebih dalam lagi ya. Makanya luar biasa ini ya, kajian malam ini terkait dengan albir ya, bukan bir ya, bukan bir minum-minuman keras itu bukan ya. Tapi albir di sini adalah kebaikan. Nah, yang namanya kebaikan itu apa? Kita harus paham. Kita harus paham. Karena banyak orang itu menganggap sebuah kebaikan akan tetapi tidak memiliki nilai ibadah. Kebaikan yang dilakukan kadangkala dihiasi dengan amalan-amalan syaitan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wadh-dhahab wal fiddah. Nah, orang itu ya kata Allah di dalam surat Al-Imran dihiasi dengan apa? Hawa nafsunya itu dihiasi dengan apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dia syahwatnya itu mencintai wanita, mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta, benda, ya, emas, perak, wal khail ya, kuda atau kendaraan, sesuatu yang dicintai. Maka apa yang dicintai oleh manusia itu ketika dilandasi dengan iman, dia akan menjadi cinta yang abadi. Nah, tetapi kalau dia hanya mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai harta yang dia miliki saat ini dengan hawa nafsu, tidak memiliki iman, hanya didasari dengan hawa nafsu, maka kecintaan itu akan cepat hilang. Nggih napa mboten? Mencintai istri karena kecantikannya, ya, saayu-ayuwe wong wedok, ya, secantik-cantiknya wanita, ya, kalau sudah usia 70 tahun ya tetap cantik, ya. Karena wanita. Tapi cinta kita bukan karena ya kecantikannya semata. Tapi kalau kecantikan hanya menjadi faktor utama kita mencintai wanita ketika dia sudah tidak cantik, apakah kita masih mencintai? Pasti hilang kecintaan kita kepada wanita. Karena apa? Sudah tidak cantik lagi, sudah tidak kuat lagi, sudah tidak wangi lagi, ya. Kalau laki-laki mencintai perempuan, mencintai istrinya hanya karena kecantikan, pasti dia mau cari lagi yang lebih cantik, ya. Apalagi mencintai karena dasar kekayaannya, pasti mencari lagi yang lebih kaya. Maka kecintaan kalau tidak didasari dengan iman, dia akan cepat hilang. Akan tetapi ketika kecintaan itu didasari dengan iman, mencintai keluarganya, mencintai hartanya karena keimanan, pasti dia akan jadikan keluarganya itu keluarga yang senantiasa
taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya dia kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, ya, mencari rezeki yang halal, pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ini bedanya orang kafir dan orang beriman, ya. Kalau orang kafir itu ya pokoknya dia bekerja, beramal, berusaha, ya supaya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia saja. Begitu dia tidak mendapatkan harta yang banyak ketika bekerja, ya, dia merasa susah. Ya, sedihnya sampai kalau kita lihat hari ini banyak orang frustasi bunuh diri, ya. Tahu-tahu ada orang yang berdiri di atas rel sepur. Ya. Bukan orang gila, Pak, orang waras. Karena apa? Frustasi, dia tidak punya iman. Ya. Pulang ke rumah istrinya marah-marah. Pulang ke rumah dia nggak dapat, ya, penghasilan. Pekerjaan sudah semakin sepi, semakin sulit. Ya, kesana kemari tidak mendapatkan, ya, apa yang dicari. Karena hidupnya tujuannya untuk harta. Hartanya semakin hari semakin susah. Nah, akhirnya apa? Karena tidak punya iman, dia melakukan sesuatu yang di luar batas. Ya. Nah, inilah bedanya orang beriman dan orang yang tidak punya iman. Oleh karena itu kebaikan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang beriman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah ini kita harus memahami dengan benar. Karena ini adalah salah satu urusan yang paling pokok dan paling utama di dalam kehidupan seorang muslim, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ma'rifatullah ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini kita harus betul-betul memahami. Tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu Maha menciptakan, ya, Maha memberikan rezeki, Maha segalanya, menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan kehidupan, ya, dan kematian, menciptakan hanya sebatas itu. Akan tetapi kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita ibadahi. Ya, maka makna tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah, ya, dengan beribadah kepadanya. Sebagaimana ayat yang ada di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini adalah sebuah kebaikan. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal pikiran. Nah, ini. Jadi iman ini adalah sesuatu, ya, amal atau sesuatu, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim dan dia menjadi albir, kebaikan-kebaikan yang luar biasa ketika dia memiliki iman. Makanya kita harus betul-betul memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya sebatas kita mempercayai bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan segalanya, tetapi mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang harus betul-betul kita memahaminya secara, ya, syar'i, secara benar, sesuai dengan yang selama ini kita kaji, bahwa makna ibadah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan
baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu akan bernilai ibadah. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita dasari dengan iman dan kita niatkan, itu akan bernilai ibadah. Apalagi tolabul ilmi hari ini, Masya Allah, ya. Ini nilai ibadahnya sangat tinggi sekali. Apa yang mendasari kita berangkat ke sini sehingga apa yang kita lakukan menjadi ibadah? Iman, ya. Iman. Kalau kita bukan orang beriman, ya ngapain juga? Apa untungnya saya ini? Ya, nggak ada untungnya. Tapi karena didasari dengan iman kepada Allah, ya, maka kita percaya, memahami bahwa makna hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Maka segala yang kita lakukan ini bernilai ibadah, sehingga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau hitung-hitungan materi ya nggak dapat, ya. Kita ini perjalanan menuju ke dzikrullah, ya mungkin mengeluarkan ongkos, mengeluarkan bensin, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan pahala karena kita niatkan ibadah kepada Allah. Nah, yang terkait dengan beriman kepada Allah ini adalah pembahasan tersendiri, yaitu masalah tauhid, ya. Masalah tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, kita tidak masuk pada perdebatan ikhtilaf terkait dengan masalah akidah, karena nanti kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Seperti tadi orang Yahudi dan Nasrani, ya, Ahlul Kitab memperdebatkan masalah perpindahan kiblat, ya, seakan-akan itu adalah hal yang utama. Maka ketika Allah memerintahkan Rasulullah kiblatnya pindah ke Ka'bah, mereka pun, ya, secara langsung menyatakan dirinya bahwa mereka tidak cocok, ya, tidak sesuai, karena selama ini Baitul Maqdis itu adalah lambang, ya, kemuliaan di dalam melaksanakan ibadat, peribadatannya Ahlul Kitab. Jadi akhirnya kita ketika ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan demi kebaikan, kita menghindari perdebatan, ya. Kita menghindari ikhtilaf. Terutama hari ini tentang beriman kepada Allah itu juga, apakah Allah itu di atas langit? Apakah Allah itu berada di mana-mana? Apakah Allah itu, ya, punya tangan? Apakah Allah itu wajahnya seperti wajah manusia? Apakah Allah punya kaki, ya? Itu hari ini ketika kita tidak memahami dengan benar, tidak mengikuti para ulama, kita juga akan terjebak perdebatan-perdebatan seperti itu, ya. Oleh karena itu yang paling selamat adalah kita mengikuti para ulama tentang masalah akidah, beriman kepada Allah. Apakah Allah punya wajah? Iya. Apakah Allah punya tangan? Iya. Apakah Allah, ya, berada di atas langit? Iya. Semua ada dalilnya. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal, ya, mengatakan beriman kepada Allah itu wajib. Tapi kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana Allah, ya. Nah, tidak boleh mempertanyakan bagaimana Allah. Bagaimana tangannya Allah? Apakah tangannya Allah itu punya jari 5? Tidak boleh, ya. Wal imanu bihi wajib, ya. Dan beriman kepada Allah itu wajib. Tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Nah, inilah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan di antara kebaikan itu adalah beriman kepada hari akhir. Maka ayat ini yang kita kaji pada malam hari ini, istamalat hadhil ayat al-karimah
ala jumalin azima wa qawaidun amiqah wa aqidatun mustaqimah. Jadi ayat yang kita kaji hari ini yaitu membahas tentang kaidah-kaidah yang sangat besar, yang sangat agung. Wa aqidatun mustaqimah, dan akidah yang lurus. Di mana Ibnu Hatim meriwayatkan Ibnu Hatim haddatsana Abi haddatsana Abid bin Hashim sampai kepada Mujahid an Abi Dzarrin annahu sa'ala Rasulullah, sampai pada Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Kemudian beliau bertanya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya tentang mal iman, apa itu iman. Jadi sahabat Abu Dzar, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iman. Fatala alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Jadi kalau kita bertanya tentang iman, sebagaimana Rasulullah membacakan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayat. Tidaklah kebaikan itu kalian menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, dan sampai akhir ayat Rasulullah membacakan itu. Qala, kemudian Rasulullah berkata, summa sa'alahu aidan fatalaha alaihi. Kemudian ditanya lagi. Kemudian juga Rasulullah membacakan ayat ini. Summa sa'alahu, kemudian ditanya lagi, faqala. Kemudian Rasulullah bersabda. Jadi ditanya lagi, iman itu apa? Iman itu apa? Ya ayat ini, ayat ini yang dibacakan. Kemudian Rasulullah bersabda, idza amilta hasanata ahabbaha qalbuk. Kalau engkau mengerjakan sebuah amalan, sebuah amalan, dan amalan itu baik, amalan itu hasanah, amalan itu mendatangkan kebaikan, ahabbaha qalbuk, maka akan mendatangkan ketenangan, kecintaan di dalam hati. Hati itu pasti merasa tenang. Bahkan di dalam ada yang mengartikan, datangkan kecintaanmu terhadap amal itu. Ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan sebuah kebaikan, hati kita harus merasa senang. Ada ketenangan di dalam hati ketika kita mencintai amalan tersebut. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Misalnya kita kerja di pabrik apa, atau kerja ikut siapa, ikut orang, atau kerja di mana. Ketika kita mencintai sebuah pekerjaan, maka hati kita senang mengerjakannya. Kita juga tenang, kita juga ketika mencintai pekerjaan itu lebih ringan melakukannya. Nah, begitulah semua pekerjaan atau amal-amal yang kita lakukan, ketika amal itu baik, maka pasti akan mendatangkan kecintaan di dalam hati kita, atau hati kita harus kita paksa untuk mencintai amal itu. Wa idza amilta sayi'atan abghadaha qalbuk. Apabila kamu mengerjakan sesuatu atau amal yang buruk, maka paksalah, atau pasti akan mendatangkan kebencian. Jadi kalau kita melakukan sebuah amal keburukan itu, hati kita pasti tidak bisa dibohongi. Misalnya kita mencuri sesuatu, Nah, perbuatan mencuri itu di dalam hati kita sudah mengingkari. Oh ya, ini nggak baik, ini haram.
Maka perbuatan yang secara zahir itu adalah sebuah keburukan akan menjadikan hati kita ini benci. Oleh karena itu, kebaikan itu pasti dia akan mendatangkan kecintaan di dalam hati. Itu namanya hasanah, kebaikan. Satu contoh, kita tolabul ilmi, berangkat tolabul ilmi ya, taklim atau kajian tafsir, sirah atau akhir zaman. Ini akan mendatangkan kecintaan di dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang berangkat mesti di dalam hatinya itu senang untuk tolabul ilmi karena ingin mendapatkan pahala. Tapi ada orang itu yang memang dia sengaja melakukan keburukan meskipun hatinya tidak senang. Misalnya kalau daerah di sini itu kan dekat tempat-tempat maksiat gitu ya. Dia meskipun sudah mengerti atau tahu itu perbuatan yang tidak baik, tapi tetap dilakukan, pasti hatinya menolak. Hatinya menolak. Oleh karena itu kebaikan itu sebetulnya terkait dengan iman. Nah, kalau imannya hilang Pak, atau imannya itu menipis, pasti dia hatinya ini sudah tidak senang lagi dengan amal-amal yang baik. Meskipun dia mengerti bahwa itu amalan kejelekan, dia tidak peduli, pasti dia melakukannya. Ini terkait dengan amal. Amal baik itu pasti pengaruh dengan hati ya. Jadi bisa difahami Pak ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada hari ini itu tidak berlawanan dengan hati, pasti akan mendatangkan senang gitu. Jadi tidak ada amalan-amalan yang baik itu berlawanan dengan hati kecuali orang kafir, orang munafik. Dia pasti tidak senang melakukan amalan misalnya sholat. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu karena tidak ada iman di dalam hatinya, ya, yang ada itu hanya kebencian terhadap orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disebutkan oleh Allah sifat orang munafik itu adalah ketika dia melaksanakan sholat, dia melakukannya dengan malas. Nah itu kalau tidak ada iman, tidak senang dia dengan amalan-amalan sholat misalnya. Apalagi amalan-amalan yang membebani dirinya, berat. Nah ini nanti tambah berat lagi Pak ya. Jadi yang namanya kebaikan ini, kebaikan-kebaikan yang akan kita kaji pada malam hari ini semakin kita sebutkan nanti, semakin kita bahas, semakin berat. Ya. Jadi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan iman kepada hari akhir ini adalah satu amalan hati ya, yang sangat berat ketika memiliki konsekuensi apa? Beriman kepada Allah harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya iman itu dikatakan di dalam lisan saja. Amantu billah ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Maka iman itu tidak hanya diucapkan di lisan, akan tetapi al-imanu ya. Iman itu ada di dalam hati dan juga dipraktekkan dengan amal. Wa amalu bil jawarih. Ya. Al imanu tasdiqun bil qalbi wal amalu bil
jawarih. Iman itu diyakini di dalam hati dan dipraktekkan dalam perbuatan. Al-jawarih itu anggota badan. Jadi iman itu sebuah amal yang berat. Nah, orang yang tidak punya iman, maka dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhir. Masa ada hari kiamat itu? Tidak ada. Masa ada surga dan neraka itu? Tidak ada. Nah, ini orang yang tidak punya iman. Wal malaika wal kitab wan nabiyina. Ditambah lagi bahwa kebaikan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada para nabi wan nabiyyin. Wah, ini berat. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat. Maka iman ini adalah perkara-perkara yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan penglihatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita jangkau dengan penglihatan kita secara kasat mata, tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita jangkau dengan akal. Tapi orang sekarang berusaha untuk menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal pikirannya. Mentakwilkan. Akhirnya apa? Allah ditakwilkan seperti manusia. Allah diserupakan dengan Tuhan diserupakan dengan makhluk. Ya itu. Iman kepada hari akhir tidak terjangkau. Menjangkau kita Pak hari akhir. Kayaknya besok hari Jumat itu kiamat, Ustadz. Kok tahu? Iya, karena di dalam hadis tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Nah, hati-hati Pak. Nah, cuma tahu harinya. Nah, Jumat kapan? Kita nggak tahu. Kalau kita berbicara tanda-tanda hari kiamat yang besar, maka kita akan mengetahui banyak terjadi huru-hara, pembunuhan, al-haraj. Kemudian yang paling nampak nanti itu terbit matahari bukan dari timur lagi tapi dari barat. Kemudian banyak yang kita temui bahwa di hari kiamat itu nanti orang-orang para wanita melahirkan apa? Melahirkan anak-anak dari tuannya sendiri dan lain sebagainya. Banyak tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau kita tidak punya iman, kayaknya nggak ada hari kiamat itu. Di sini ada kajian khusus akhir zaman, mungkin bisa diketahui tanda-tanda akhir zaman. Itu tanda-tanda akhir zaman. Maka kalau akhir zaman sudah habis, tandanya mau kiamat. Namanya beriman kepada yaumil akhir, hari akhir itu hari kiamat. Maka di sini kita harus betul-betul memahami. Apalagi iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Siapa malaikat ini? Kalau dulu kita mengkaji di dalam tafsir yang kita kaji pada waktu yang lalu, ada orang-orang Yahudi itu yang hanya percaya kepada satu malaikat, yaitu malaikat pembagi rizki. Dan dia benci kepada malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Nah ini. Malaikat ini kita
tahu kita tidak bisa menjangkau. Maka di dalam kitab Aslul Iman ya, itu disebutkan para malaikat ya, jumlah malaikat itu ribuan. Malaikat itu adalah ya, makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki hawa nafsu seperti kita ya. Kalau kita ini ciptaan Allah yang diberi oleh Allah nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dengan iman kita bisa membedakan. Ada ya, ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita akan bisa membedakan. Kita mau jadi orang yang fujur, orang yang ya, berbuat maksiat, atau orang yang bertakwa. Sudah ada petunjuknya. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Tapi kadangkala kita itu lebih condong kepada hawa nafsu. Karena apa? Nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Nah, karena kita ini manusia atau makhluk Allah yang dikasih oleh Allah nafsu, selalunya kita melakukan sebuah keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak diberi nafsu. Sehingga apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Para malaikat itu adalah memiliki tugas untuk senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika manusia itu dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat protes ya. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia itu engkau angkat sebagai khalifah padahal mereka itu suka menumpahkan darah. Ya. Suka membuat kerusakan. Nah, malaikat protes. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini senantiasa apa? Bertasbih dan mensucikanmu ya Allah. Ya. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah yang suci. Nah, dibayangkan orang-orang yang membuat film ya akan kalau orang baik itu pasti ada malaikat apa? Kalau di film-film itu apa? Malaikat bersayap putih. Memang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat itu juga bisa menyerupai manusia. Ya. Bisa menyerupai manusia. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 2 ya. Ja'a rajulun ya. Datang seorang laki-laki ya, pada suatu hari Rasulullah ya, melakukan perkumpulan seperti ini, kemudian datang seorang laki-laki ya. Bayadus siap, berpakaian serba putih ya. Kemudian sawadus sar ya, rambutnya hitam. Datang, tahu-tahu datang, para sahabat itu lihat, datang kemudian bersila, dengkulnya, lututnya ya, nempel di lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam hadis itu disebutkan dia siapa yang datang itu? Ya, malaikat Jibril. Jadi bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Nah,
Artinya apa? Malaikat itu juga bisa berubah menjadi manusia. Ya, siapa tahu di Masjid Dzikrullah ini setiap taklim ada malaikat yang datang. Dan kalau yang tidak nampak, insya Allah dari ujung sampai ujung sana, Bu, ya, dari ujung sini sampai ujung sana penuh dengan malaikat majelis taklim ini. Karena memang hadisnya begitu, dihadiri oleh para malaikat majelis-majelis ilmu ini, dan para malaikat mendoakan orang-orang yang datang di majelis-majelis ilmu ini. Disebut satu-satu, Pak, nama-nama kita itu oleh para malaikat, ya. Ya Allah, si fulan, ya Allah, ini Pak Tejo selalu taklim, ya Allah, selalu di majelis ilmu, ya Allah, ya, berikan kebaikan kepadanya, ya Allah. Dalam hadisnya seperti itu. Dan nama-nama jenengan disebut satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Ya. Begitu juga Rasulullah menggambarkan, ya, bukan menggambarkan, di dalam sebuah hadis, ya, bagaimana bentuknya malaikat Jibril itu, ya. Malaikat Jibril itu memiliki, ya, ajnihah, ya, sayap. Yang sayapnya itu, kedua sayapnya itu, ya, antara timur dan barat. Nah, itu malaikat Jibril. Artinya kita beriman kepada para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Ada malaikat yang menjaga pintu surga, yaitu malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat siapa? Raqib dan Atid, ya. Ya, sambil ngingat-ngingat pelajaran waktu SD, ya. Tapi nggak tahu SD sekarang diajari malaikat-malaikat enggak? Diajari napa mboten? Yang SD yang bukan SD yang berbasis agama, ya, tapi SD umum itu. Diajari napa mboten? Beriman kepada malaikat ini. Ya. Mungkin nama-nama yang lain, ya, bukan nama-nama malaikat mungkin, ya. Malaikat yang menanyakan di alam kubur, ya. Yang menyiksa di alam kubur. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Malaikat yang meniup trompet sangkakala ketika nanti yaumul akhir. Jangan keliru loh, ya. Israfil. Malaikat pencabut nyawa. Nah, ya. Ada manusia yang bernama Israel, ya. Ada malaikat namanya Israel. Tugasnya malaikat Israel apa? Pencabut nyawa. Kita beriman kepada Allah. Ini adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi kebaikan-kebaikan ini harus ada pada diri kita, dan ini berat, Pak. Berat. Kalau kita tidak memiliki iman, maka berat, ya. Siapa malaikat itu? Sehingga dengan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita pun, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, memiliki kekuasaan. Dengan malaikat-malaikat yang ada ini memiliki tugas-tugas tersendiri, ya. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tugasnya masing-masing. Wal kitab wan nabiyyin, juga beriman kepada kitab-kitab Allah dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah. Kita ini tetap mempercayai ada kitab yang namanya Zabur. Kita beriman karena itu adalah kitab Allah. Beriman kita. Kita juga beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat.
Kita beriman ada kitab Taurat itu. Kita juga beriman ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Kita beriman, ya. Sebagai seorang Muslim, ya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah karena itu menjadi ajaran Islam. Tidak boleh mengkufuri. Tidak ada, yang paling benar itu Al-Quran. Memang hari ini yang paling benar adalah Al-Quran. Tapi bukan berarti kita meniadakan kitab-kitab yang dulu pernah ada, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Ya. Maka kita juga beriman kepada para nabi, ya. Terutama nabi dan Rasul Allah yang disebutkan, ya, yang kita fahami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan masalah iman, ya. Jadi ini adalah terkait dengan masalah akidah. Jadi ayat ini membicarakan tentang akidah, tentang masalah ibadah, dan tentang masalah akhlak, ya. 3 hal yang sudah mencakup keseluruhan di dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang masalah kebaikan. Wa atal mala ala hubbihi. Nah, salah satu kebaikan yaitu memberikan harta ala hubbihi. Artinya memberikan harta yang ia cintai. Ini berat apa ringan, Pak? Ya. Wayahe oleh duit, ya. Pas wayahe harus mengeluarkan harta itu, ya. Mas, ya apa iki, ya? Wayahe, Mas. Ono sing njaluk bantuan iki. Gimana? Harta kita yang kita cintai harus kita keluarkan. Maka di dalam hadis disebutkan, wa atal mala ala hubbi ay akhrajahu wa huwa muhibbun lah. Tafsirnya adalah harus mengeluarkan harta itu padahal dia mencintai hartanya. Raghibun fi, senang sekali. Senang, ya, duwe sepeda motor, punya mobil, punya rumah, ya. Uangnya banyak, ya, tapi enggak disimpan di banker, ya. Ya. Nasun ala dzalika Ibnu Mas'ud, ya, wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhuma minas salaf wal khalaf kama thabata fi sahihain min hadis Abu Hurairah marfu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah. Nah, jadi para sahabat itu bertanya, sedekah yang paling afdol itu seperti apa? Nah, dijawab oleh Rasulullah, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulu al-ghina wa tahsyal faqra. Sedekah yang paling utama adalah kalian melakukan sedekah, ya, pada saat kalian dalam keadaan sehat, ya, sehat walafiat, segar bugar, ya. Sahihun, pada saat kalian dalam posisi medit-medite, ya, sempit, ya. Sahih itu kikir, ya. Nah, coba wis sehat, ya, terus ngaboti, ya, ngaboti, waduh eman iki, ya. Sahihun, nah itu lebih utama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi abot, Pak, ya. Pada saat sehat, pada saat kita, ya, gandoli, ya, kikir itu ta'mulul ghina, kita sudah mengharapkan kita ini sudah pada posisi kaya, ya. Jadi merasa, ya, sehat, terus, ya, kita juga gandoli, terus pas dalam keadaan punya, ya, kita memiliki harta itu. Wa takhshal faqra,
Dan kita dalam keadaan apa? Takut kehilangan harta itu. Nah, ini keutamaan ketika kita bersedekah. Jadi kita harus betul-betul ya bisa melepaskan harta itu, jangan digandoli. Karena kalau kita ingin keutamaan, pahala yang besar, kita harus betul-betul memiliki jiwa yang lapang. Ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita gandoli ya apa yang kita miliki tadi itu, kemudian kita ya dalam puncak-puncaknya dapat rezeki dan kita takut miskin. Tapi kita ngeluarkan harta itu. Engko nek tak tokno, engko nek tak kekno, awak dhewe gak duwe apa-apa, Dik. Ya apa, Dik? Sampeyan tega sampe aku. Ya. Pas pada saat saudaranya atau keluarganya butuh, Mas butuh utangan iki Mas 2 juta. Ya. Pas duwe ya, pas ono, pas yo waktunya itu kita kuatir ngono lho. Engko nek iku tak culno awak dhewe wis gak duwe apa-apa ya. Iya nek dibayar. Tapi ternyata saat itulah keutamaan bersedekah. Masya Allah ya. Abot Pak. Ya itulah. Kalau makanya ini dinamakan albir. Makanya ini dinamakan kebaikan. Karena apa? Karena berat. Oleh karena itu yang pertama kali yang kita bahas tadi adalah iman. Kalau kita tidak punya iman, tidak bisa Pak. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, mereka itu menginfakkan, mensedekahkan pada saat dia butuh, tapi dikasihkan kepada sahabatnya. Duh, antum ini lebih berhak, antum ini tidak punya baju, tidak punya. Ya. Makanya kita kalau baca sejarah sahabat itu ya, ada seorang gubernur ya, dia itu nggak pernah nemui rakyatnya pada saat jam-jam tertentu ya, dilaporkan ya. Ketika ditanya apa, nggak punya bajunya gantian sama keluarganya. Naudzubillah min dzalik ya. Masya Allah. Kita hari ini bisa melakukan hal yang seperti itu, mungkin karena terpaksa. Bukan karena kita mengimani bahwa kita akan mendapatkan keutamaan dan akan mendapatkan ganti yang lebih besar. Mungkin kalau kita baca kisah-kisah ajaib itu ya, kisah ajaib ada seorang pengemis datang ya, minta uang, minta ini, terus dikasih, tahu-tahu nanti di bawah tikar ada emas gitu ya. Itu mungkin ya bayangan kita kan begitu ya. Engko nih dikekno, kalau kita kasihkan kita mendapatkan ganti langsung gitu ya. Ya, bayangan seperti. Tapi kita harus betul-betul memikirkan ketika harta yang kita miliki pada saat kita punya, kemudian kita nanti kalau ngasih harta itu ke orang lain, kita yang miskin. Nah, inilah saatnya keutamaan bersedekah. Sehingga apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Ya. 700 kali lipat. Masya Allah ya. Nah, itu keutamaan bersedekah. Wa atal mala ala hubbi. Kemudian zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masyaallah ya. Kebaikan-kebaikan yang ada, yang disampaikan ya, oleh Allah pada ayat ini tidak hanya memberikan harta,
memberikan harta atau bersedekah ya. Tetapi apa? Yaitu kita peduli terhadap al-qurba, kerabat. Nah, ini. Jadi kerabat ini ya saudaranya suami, saudaranya istri, saudaranya bapak, saudaranya ibu. Nah ini ya, itu kerabat. Kita peduli dan diharuskan untuk menyambung silaturahmi. Nah, jadi al-qurba wahum qarabatur rajuli wahum ula min a'ta minas shadaqah. Ya. Kalau di dalam tafsirnya yaitu kerabatnya dari saudara laki-laki dan dia berhak untuk diberi sedekah ya. Nah, ini. Jadi sedekah atau memberikan hartanya as-shadaqatu ya, alal masakin dan juga zawil qurba wal yatama yaitu orang-orang miskin ya. Humul ladzi la kasibalahum, mereka yang tidak punya pekerjaan. Nah, orang miskin itu mereka yang tidak punya pekerjaan ya. Kayak aneh dewe iki miskin nih ya. Karena tidak punya pekerjaan ya. Tapi insya Allah ya, kalau di Masjid Dzikrullah ini punya pekerjaan semua ya. Ya paling tidak ternak teri lah ya. Antar anak, antar istri ya. Terus habis itu ke warung kopi ya. La kasibalahum. Nah, kita menyantuni orang-orang miskin. Jadi kalau punya kelebihan harta, orang-orang miskin disantuni yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan. Waqad mata aba'uhum wa hum du'afa ya. Dan mereka orang-orang yatim adalah orang-orang yang ditinggalkan orang tuanya. Wahum du'afa'u sigharu dunal bulugh, yaitu yang lemah ya, anak yatim itu adalah yang lemah ya, yang ditinggal orang tuanya waktu kecil, yang belum baligh ya. Jadi yang belum baligh itu kalau orang tuanya meninggal dunia itu namanya ya yatim. Nek sampean ya duduk yatim mana Pak ya. Ya yatim ya, sudah baligh ya. Yang namanya yatim itu yang ditinggal orang tuanya dalam keadaan lemah ya, dan dia belum baligh ya. Nah ini. Jadi menyantuni kerabat, menyantuni ya anak yatim, menyantuni orang miskin ya. Wahum alladzina la yajiduna ma yakfihim fi quwwatihim wa qiswatihim wa suknahum. Orang miskin itu juga adalah mereka yang ya, tidak bisa mencukupi keadaan dirinya ya. Ya, makannya kembang kempis. Ya, kekuatannya dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Alhamdulillah kita termasuk orang kaya, punya rumah semua, punya tempat tinggal semua ya. Wa yu'tauna ma tasaddu bihim hajatahum wa khallatihim ya. Wa fi sahihain, dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, laisal miskin bihadza tawaf alladzi turadduhu tamru wat tamratani wal luqmatu wal luqmatani walakinnal miskin alladzi la yajidu ghina yughnihi wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi. Jadi bukanlah dikatakan orang miskin itu yang dia masih bisa makan kurma, yang bisa menghidupi ya, yang masih bisa makan ya. Yang bisa makan kurma, makan daging ya, makan apa saja lah ya. Walakinnal miskin, tapi orang miskin itu yang tidak mendapatkan ghina yughnihi, yang tidak bisa mencukupi dirinya sendiri. Wala yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi ya. Dan dia harus ada yang mencukupinya ya. Nah, sehingga orang miskin itu ya, nanti kita bisa lihat teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, kalau memang ya dalam seharinya itu tidak bisa makan ya, apalagi tidak bisa makan sampai 2-3 hari ya, maka itu betul-betul miskin. Nah ini
memberikan kepada orang miskin ini adalah sebuah keutamaan dan termasuk al-birr, ya, satu kebaikan. Wa ibnu sabil, dan memberikan, ya, membantu orang yang wa huwa al-musafir, dia adalah seorang musafir. Fayuta mayuwassiluhu ila baladihi, yang musafir ini dia kita membantunya untuk bisa pulang ke negerinya, ya. Bukan ke kota, ya. Di sini disebutkan, ya, baladihi, ke negerinya. Kalau kota kan Madinah, ya. Wa kadzal ladzi yuridu safaran fi ta'ati fayu'ta ma yakfihi fi dhahabin wa ibahin wa yadkhulu fi dzalika dhaif kama qala Abi Ibnu Tulha qala Ibnu Sabil huwa ad-dhaif alladzi yanzilu bil muslimin. Ya, yang namanya musafir itu adalah tamu yang ada, ya, bersama orang muslim. Nah, itu Ibnu Sabil, kita wajib membantunya. Kemudian wasailin, nah, orang-orang yang meminta-minta. Wasail humul ladzina yata'arradzuna lit-talab fayu'tauna minaz zakawati was-shadaqat kama qala Imam Ahmad, ya. Jadi kita juga membantu orang-orang yang meminta-minta, ya. Orang-orang yang meminta-minta fayu'tauna minaz zakah, ya. Kalau kita biasa punya lembaga zakat, diambilkan dari zakat, ya. Was-shadaqah, dan sedekah. Kama qala Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ili haqqun wa in jaa ala farasin, ya. Orang yang meminta-minta itu dia punya hak, ya. Wa in jaa ala farasin, ya. Meskipun dia datang menunggang kuda. Coba Pak, ada orang bawa mobil, terus, Mas, aku njaluk bantuan nih, Mas. Sampean ini numpak mobil kok njaluk-njaluk. Wah. Pekerjaannya minta-minta. Nah, di sini as-sa'il alladzina yata'arradzuna lit-talab fayu'tuna minaz zakati was-shadaqat, ya. Mereka itu, ya, yata'arradzuna lit-talab, ya. Apa ya? Ya. Yu'arridzuna. Ya, sebetulnya mereka itu tidak meminta-minta kecuali membutuhkan, ya. Jadi ada sebuah kebutuhan, ya, al-hajah. Sebagaimana Fatimah bintil Husain an Abiha qala Abdurrahman, ya, tadi kita sebutkan ada seorang yang meminta-minta yang datang kepada kalian meskipun dia, ya, menunggang kuda, memiliki hak, ya, punya hak, ya. Tapi sebetulnya mereka itu sebetulnya tidak minta-minta kecuali apa? Ada kebutuhan, ya. Kalau dijadikan sebuah pekerjaan, ya mungkin lain lagi, Pak. Pekerjaannya apa? Jaluk-jaluk. Enak, ya. Pekerjaannya apa? Minta-minta. Jadi tapi ini as-sa'il, ya. Ya mungkin bukan pengemis, ya. Tetapi sebetulnya dia itu malu untuk meminta itu, ya. Tapi karena ada kebutuhan, ya, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu kebutuhannya itu seperti apa orang itu, ya. Kebutuhannya sejauh mana, sehingga dia kalau misalnya ada orang naik mobil, kita kan tidak tahu, mungkin itu mobilnya tetangganya atau mobil saudaranya, kan gitu, ya. Tapi kalau ada yang minta-minta mungkin sangat penting sekali, ya, kita, ya, sebagai bentuk amal soleh dan ini adalah sebuah kebaikan, kita berikan, ya, kita kasih. Wa fir riqab wa humul ladzi mukatibuna alladzina la yajiduna ma yu'duna fi kitabatihim. Ya, ar-riqab yaitu apa? Tawanan. Ya. Nah, ini. Kalau kita punya rezeki, punya harta, ya kita bantu, ya. Saudara-saudara kita yang mungkin sedang di penjara, ya.
penjaranya bukan karena dia maling, bukan korupsi, bukan membunuh, ya karena dia berdakwah. Yang ditawan ini berarti kan dia muslim yang ditawan oleh musuh. Nah, kita bantu. Masya Allah, keutamaannya sangat besar sekali ya. Wa atal mala wa fir riqabi. Nah ini wa iqamis shalah. Ya, dan termasuk kebaikan yang paling utama adalah mendirikan sholat. Nah, ini jangan sampai kita tinggalkan. Wa ataz zakah, dan membayar zakat ya, membayar zakat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Nah ini dalil-dalilnya banyak sekali ya. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah ya. Maka celakalah orang yang tidak menunaikan zakatnya. Alladzina wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ya, menunaikan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menepati janji. Wah, ini kebaikan yang harus kita lakukan, menepati janji. Berapa tadi, Pak? Ya. Banyak kan? Nah, ini. Maka ayat ini kalau kita bertanya tentang sebuah kebaikan di dalam ayat ini, tentang akidah, tentang ibadah, tentang iman, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian akhlak, ya, yaitu apa? Menunaikan janji. Tepat waktu ya. Jam 8 ya jam 8. Jam setengah 8 ya jam setengah 8 ya. Jangan molor. Nah, ini adalah kebaikan ya. Maka orang yang biasanya telat-telat itu hatinya pasti gelisah ya. Ya, hatinya pasti gelisah. Ngerti nih iku sesuatu yang tidak baik gitu ya. Makanya Allah katakan termasuk sebuah kebaikan itu adalah menepati janji. Ya. Kalau di masjid ya di masjid, ya jangan pertemuannya di masjid terus di warung kopi, ya. Nunggunya di warung tidak ketemu. Ya. Kalau memang sudah memiliki satu perjanjian ya untuk berdakwah, ya kita tepati janjinya. Harus betul-betul ya memiliki menepati janji. Alladzi yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Ya, termasuk orang muslim itu menunaikan sebuah kebaikan adalah tidak menyelisihi janji. Oleh karena itu, sifat orang munafik itu sifat utamanya apa? Kalau dia janji ingkar, mengingkari, pasti enggak tepat. Wis janji-janji tok, ya. Janji-janji tok. Ya. Dari pertama janji ya, nanti begini, akhirnya apa? Beleot ya, ingkar janji. Kemudian kita selesaikan ya. Wasailina wa firqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina. Termasuk kita harus memiliki akhlak yang paling besar yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu apa? Sabar. Ya, sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sabar, harus sabar. Sabar. Salat ya harus sabar. Ya, sedekah ya harus sabar. Thalabul ilmi harus sabar. Kalau tidak sabar, sampean tidak akan bisa melakukan ibadah, ya. Ketaatan, apalagi ketaatan yang sangat besar nilainya, yaitu al-jihadu fisabilillah, memperjuangkan agama Allah. Maka tidak bisa, Pak, kalau tidak kita memiliki sabar. As-sabru alal maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Dan as-sabru alal musibah, sabar untuk apa? Menghadapi musibah ujian-ujian ini. Nah, ini akhlak. Ini sebuah kebaikan. Kalau kita tidak sabar, maka kebaikan-kebaikan yang lain pun kita tidak bisa melakukannya. Was-sabirina wa fil ba'sa. Ketika kita dalam keadaan
menderita, ya. Wal ba'sa diuji, ya. Wadh-dharra dalam keadaan lapang dan sempit. Wahinal ba'as apalagi ya dalam kondisi perang. Nah, dalam peperangan ini kita juga harus membantu orang-orang yang dalam keadaan mereka sedang diuji oleh Allah, ya. Kita wajib, ya, sangat utama sekali kita membantu mereka, meringankan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang meringankan saudaranya, ya, maka Allah akan ringankan nanti ketika dia, ya, masuk ke dalam surga. Masya Allah, ya. Jadi apalagi orang-orang yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka, ya, dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan, ya, mungkin tadi diuji dengan musibah yang lain, ya. Nah, apalagi dalam kondisi peperangan. Nah, ini lebih lagi kita punya keutamaan untuk membantu mereka. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul jujur. Ya. Orang yang jujur itu ya yang melakukan tadi, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Alkitab, kepada nabi, ya, kepada para nabi. Mereka yang memberikan hartanya kepada, ya, orang, kepada kerabatnya, membantu kerabatnya, memberikan hartanya yang dicintainya, membantu kerabatnya, orang yatim, ya, anak yatim, kemudian orang miskin, ibnu sabil, para musafir, orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang dalam keadaan apa? Ditawan, ya, budak, ya. Dan betul-betul kita menjaga, ya, menjaga sholat, ya, kemudian membayar zakat, menepati janji, bersabar dalam keadaan lapang dan sempit, ya, dan juga dalam keadaan perang, ya. Mereka itu orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, ya, dan juga mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, ayat yang kita kaji pada malam hari ini, ya. Ternyata satu ayat, ya, menghabiskan waktu yang cukup panjang, ya. Sebetulnya ini, ya, masih menerjemahkan saja, menerjemahkan. Tapi kalau tidak langsung kita kaji dengan tafsirnya, ya, mungkin nanti lebih panjang. Karena kalau dibaca satu-satu per kata, ya, di sini membahas tentang wa iqamis shalah itu panjang, ya. Panjang, ya. Kemudian membahas tentang sabar panjang, ya. Membahas, ya. Jadi per kalimat-kalimat ini, masya Allah, inilah fungsinya kita mengkaji tafsir Al-Quran. Tapi kalau kita menikmati kelezatannya, menikmati betul perkata Al-Quran ini, kemudian kita menghayati, maka kita akan cinta, ya. Maka para sahabat, kemudian para ulama ketika mencintai, ya, ayat demi ayat Al-Quran, kemudian tafsirnya sampai menikmati, itu tidak terasa, Pak, enggak. Ya, nggak terasa kalau nggak makan, ya, nggak terasa kalau sudah jam sekian, ya. Padahal baru 1 jam setengah, ya. Para ulama itu kalau mengkaji tafsir, ya, sampai berhari-hari, ya, masya Allah, ya. Imam Syafi'i itu, ya, dari habis maghrib, ya, sampai subuh nggak wudu, ya, terus, ya, kaji Al-Quran sampai subuh, ya. Masya Allah, ya, sampai subuh. Nah, kalau kita 1 jam setengah sudah capek, ya, sudah penat, sudah, masya Allah, ya. Inilah, berarti kita belum menikmati kelezatannya, ya. Ini, atau mungkin nanti kita hadirkan ustadz-ustadz yang, ya, mungkin bisa membawa kita kepada kenikmatan tholabul ilmi, ya, terutama apa? Mengkaji ayat-ayat demi ayat Al-Quran ini. Kalau kita sudah cinta, kita sudah menikmati lezatnya ayat-ayat Al-Quran ini, masya Allah, tidak terasa, Pak. 2 jam pun kita ini terus, wah, ya, kurang, ya. Ya. Nah ini, ya, 2 jam masih kurang. Tapi kalau sudah jam 9, wah, sudah waktunya, ya. Ya, sudah waktunya.
Ya, baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ya, sebelum kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.